Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi pada video ini aku akan membahas info terbaru terkait Apple, lebih tepatnya iPhone 15 Pro. Jadi mungkin akhir-akhir ini berita tentang Apple kurang banyak ya, dalam arti memang tidak ada banyak produk yang kemungkinan akan keluar, di mana biasanya di bulan Maret itu akan ada produk terbaru, tapi yang di-expect paling dekat sih sebenarnya adanya MacBook Air terbaru dengan 15 inch dengan kemungkinan menggunakan M2 chip terbaru yang digunakan di MacBook Air sebelumnya. Lalu terkait untuk mixed reality headset yang diperkirakan akan diumumkan pada bulan Maret-April pun di-delay. Jadi, info terbaru dari Mark Gurman Bloomberg bahwa untuk mixed reality headset ini diundur, yang sebelumnya diperkirakan Maret-April ini akan diumumkan, diundur di Worldwide Developer Conference pada bulan Juni nanti. Jadi kemungkinan akan diumumkan bersama juga dengan software-software terbaru dari Apple, dari iOS 17, macOS, dan juga lain-lain dari produk line up mereka. Jadi kalau kita lihat minggu lalu adanya info terbaru terkait iPhone yang akan meluncur Ultra, tetapi tidak dalam waktu dekat, dalam arti tidak tahun ini, yaitu tahun depan di iPhone 16 Ultra. Dan tidak ada info terbaru terkait iPhone 15 series. Untuk minggu ini sangat menarik dan memang semakin dekat ya. Dan untuk umurnya iPhone 14 series ini sudah sekitar 5 bulan. Dan biasanya setelah 1 tahun akan muncul di sekitar bulan September untuk iPhone 15 series yang akan hadir. Jadi info terbarunya sebenarnya adalah file cat atau file yang ditemukan yang diberikan oleh 9to5Mac dari reliable source mereka. Jadi cat terbaru ini untuk iPhone 15 Pro series tepatnya, dengan kelebihan-kelebihan dan juga dengan detail-detail yang bisa kita katakan cukup sesuai, karena biasanya untuk bagian luar aja. Jadi kalian bayangkan untuk casing maker, jadi otomatis bagian luarnya, bagian lensa-lensa kameranya pastinya akan presisi sesuai dengan yang akan hadir nanti di akhir tahun 2023 ini. Jadi aku akan memberikan rangkuman sedikit terkait info terakhir terkait iPhone 15 series. Yang pertama, pinggiran framenya akan menggunakan titanium frame untuk 15 Pro series. Lalu untuk Dynamic Island-nya semuanya akan hadir di 15 series yang biasa juga. Serta kameranya akan adanya improvement, adanya periscope lens yang masih eksklusif di iPhone 15 Pro Max. Hilangnya lightning port dan menggunakan USB-C yang akan hadir pertama kali oleh Apple di iPhone lineup mereka di tahun 2023 ini. Lalu dengan overall experience yang mirip bisa dibilang dengan iPhone 14 series, tapi dengan pastinya dengan chip terbaru, serta adanya hal baru juga terkait bagian button yang akan diberikan dengan solid state button, tidak seperti button yang kita gunakan sekarang yang clicky banget untuk volume dan juga power buttonnya. Sekarang kita bahas terkait CAD yang dibuat dan juga di render 3D-nya oleh Ian Zelbo. Jadi berikut penampakannya dan aku akan bahas terkait depannya terlebih dahulu. Jadi info paling terbaru adalah terkait bezelnya di bagian pinggirannya untuk display jauh lebih tipis, dan aku cukup kaget karena untuk iPhone 14 Pro Max pun ini sudah jauh lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, 12 Pro Max, 11 Pro Max. Kali ini di 15 Pro akan menggunakan 2,5D lagi, jadi ada pinggirannya sedikit lengkung untuk displaynya. Dynamic Island masih tetap akan hadir. Lalu bagian pinggirannya sedikit ada curve-nya jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro dan Pro Max, sehingga harusnya lebih nyaman ketika kita genggam, karena aku expect pastinya akan lebih berat karena dengan adanya hal baru di sini. Sekarang kita lihat di bagian kameranya, dari bagian pinggir saja terasa jauh lebih tebal. Karena dengan info terbaru adanya periscope lens, yaitu dengan iPhone 15 Pro Max tepatnya atau 15 Pro Ultra, kita akan lihat saja nanti penamaannya. Adanya periscope lens, jadi tidak hanya 3 kali zoom dan bisa di-expect mencapai 10 kali zoom. Nanti kita akan lihat juga bagaimana. Serta kamera utama adanya sedikit improvement di 48 megapiksel kamera terbaru nanti yang akan digunakan di iPhone 15 Pro series. Jadi secara garis besar sebenarnya jika kalian lihat tidak terlalu berbeda signifikan, hanya perubahan kecil-kecil saja. Hanya saja menurutku ini perubahan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dibandingkan dengan iPhone 12 ke 13, 13 ke 14, di mana memang 14 Pro Max ada perubahan sedikit terkait Dynamic Island-nya. Tetapi untuk iPhone 15 Pro nanti ini akan ada perubahan signifikan, casingnya juga akan sedikit berubah di mana solid state button, lalu juga bagian curve bagian bodinya, serta adanya USB-C yang ditunggu-tunggu. Dan kita akan lihat bagaimana nanti improvement yang akan diberikan oleh Apple di iPhone 15 Pro dan Pro Max di akhir tahun ini. Yang terakhir, banyak juga yang tanya ke aku nih, karena memang untuk minggu lalu aku posting terkait iPhone Ultra,
tahun ini memang bisa kita katakan tidak ada Ultra, dalam arti masih tetap akan menggunakan Pro Max, dan Ultra akan memberikan hal yang lebih lagi dan lebih tinggi. Di expect juga akan adanya line up baru, jadi tetap ada Pro Max tapi Ultra lebih tinggi lagi. Menurutku tetap saja tiap tahun itu pastinya Apple akan memberikan improvement terbaru sehingga sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Pastinya nanti ketika nanti 15 keluar, walaupun tidak signifikan, akan memberikan hal-hal baru, hal-hal yang mungkin hanya menjadi gimmick tapi sangat menarik untuk kalian beli di iPhone terbaru juga. Sama halnya nanti ketika iPhone 16 series keluar, nanti akan ada yang Ultra dan lain-lain, pastinya tiap tahun akan terus adanya keluar terbaru dengan hal-hal yang menarik dari Apple. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian dan keinginan kalian, dan kalian lihat kalian butuh kapan. Kalau misalnya dalam waktu dekat, pastinya tahan dulu sampai ke iPhone 15 series. Tapi kalau nanti misalnya kalian merasa masih oke-oke aja, lebih baik tunggu aja. Karena aku juga tidak tahu secara detail bagaimana nanti iPhone Ultra ini memberikan signifikan perbedaan dibandingkan dengan Pro Max dan juga dengan iPhone sebelumnya. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.